muda yang luar biasa ini sepenggalan firman yang cukup hebat. Dikatakan bahwa Allah itu yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Allah itu jugalah yang menjadi perlindungan buat kita. Allah kita yang dahsyat itu, Allah kita yang sungguh hebat itu, Allah itu jugalah yang menjadi penolong kita, menjadi penuntun kita. Dan Alkitab katakan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita berada di dalam lindungan Tuhan. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Ya, Shalom Youth. Haleluya. Bertemu lagi bersama di tempat ini melalui online, tetapi biarlah hadirat Allah dan kuasa Allah menyertai setiap anak-anak muda sekalian. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sebab Allah yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati. Mari Tuhan menjamah setiap anak-anak muda yang menyaksikan ibadah ini. Mari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kami, Bapak yang baik. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Di tengah
penuh penyesalan dosa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa, bersama kami memuji nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian Bapa. Engkau yang senantiasa mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Engkau membentuk kami dengan kasih-Mu Bapa. Engkau perbaiki kehidupan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau yang melepaskan kami dari setiap belenggu Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak muda Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau pergunakan masa muda kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan Bapa yang baik, roh-roh pemecah Tuhan yang mencoba mencuri konsentrasi kami tolong patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat Allah memenuhi kami, memenuhi setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini, baik secara offline maupun online Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Masih bersemangat, amin, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan Dia yang terbaik, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Tuhan baik, anugerahnya
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang besar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku. Oh, haleluya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, kami rindukan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat atas hidupku. Ku berserah Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kita berdoa. Bapalah kami yang baik ya Tuhan, terima kasih Tuhan hari ini, hari yang berbahagia. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah ya Tuhan. Kami berdoa suara muda-Mu Tuhan, Kau menjamah hati mereka, hidup mereka oleh karena kemurahan Tuhan. Dan sebenarnya baca firman-Mu Tuhan, bila firman-Mu boleh menguatkan iman kami, memberkati kami. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, dengan kuasa kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang hidup menjadi bekal kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom anak muda yang luar biasa. Apa kabar pada malam hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan kebaikan Tuhan, dengan rencana-rencana Tuhan yang indah. Amin. Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-46.
Saya akan baca untuk kita semua dari ayat yang kedua sampai yang keempat. Mazmur pasal yang ke-46. Sama-sama kita bisa buku Alkitab kita. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai dengan ayat keempat dengan judul firman Tuhan, menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Saya baca lagi ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, memelihara kita, melindungi kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Anak muda yang luar biasa, ini sepenggalan firman yang cukup hebat. Dikatakan bahwa Allah itu yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Allah itu jugalah yang menjadi perlindungan buat kita. Allah kita yang dahsyat itu, Allah kita yang sungguh hebat itu, Allah itu jugalah yang menjadi penolong kita, menjadi penuntun kita. Dan Alkitab katakan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita berada di dalam lindungan Tuhan. Masalahnya begini teman-teman yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena perlindungan yang baik ini, perlindungan yang spesial ini, perlindungan yang luar biasa ini, Tuhan berjanji diberikan kepada anak-anak Yakub. Artinya apa? Orang-orang pilihan, orang-orang yang telah diistimewakan, orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk menyenangkan nama Tuhan. Kalau kita boleh flashback kembali, Alkitab mengisahkan perjalanan yang unik dari bangsa Israel, yaitu apa? Ketika mereka berada di tanah Mesir. Waktu itu Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, sehingga oleh karena Yusuf, Yakub dan seluruh anak-anaknya, bahkan seluruh harta bendanya boleh tinggal di Mesir. Dan oleh karena Raja Fir'aun ditempatkanlah orang Israel di tanah Goshen. Goshen ini istimewa teman-teman. Kenapa? Goshen memiliki 2 makna. Yang pertama, secara harafiah artinya mendekat. Tetapi makna yang kedua, Goshen itu artinya apa? Artinya apa? Menjadi yang diistimewakan oleh Tuhan. Nah, kita akan baca bersama-sama kenapa Alkitab katakan menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Karena tanah Goshen ini tanah yang dilindungi Tuhan. Kenapa? Kalau kita perhatikan bagaimana cara Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Tulah yang pertama sampai dengan tulah yang keempat, itu seluruh tanah Mesir terkena dampaknya, baik tanah Mesir maupun Goshen. Tetapi tulah yang kelima sampai tulah yang kesembilan, itu tanah Mesir semua kena dampaknya kecuali Goshen. Di sini Goshen sudah diistimewakan Tuhan. Tetapi tulah yang ke-10, Alkitab katakan bahwa seluruh tanah Mesir, juga tanah Goshen, seluruh anak sulung baik manusia dan hewan, semuanya mati binasa kecuali bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel? Tuhan beritahu begini, berikanlah tanda darah dalam pintu rumahmu, dalam pintu rumahmu, supaya apa? Ketika mau lewat, mereka boleh melewatinya. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat cara Tuhan mengkhususkan, mengistimewakan, luar biasa. Dari tanah Mesir, Tuhan khususkan lebih kecil lagi, tanah Goshen, lebih kecil lagi, bangsa Israel. Artinya apa? Menjadi orang yang istimewa harus sanggup dapat memperhatikan apa yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Apa yang kita katakan? Mari sama-sama kita buka Alkitab dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Alkitab sudah memberikan clue, memberikan cara-caranya supaya bagaimana kita dapat menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6, saya bacakan dengan firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya baca lagi begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia istimewa di hadapan Tuhan, bahwa ia spesial di hadapan Tuhan, rahasianya satu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jelas dikatakan clue-nya.
atau rahasianya supaya kita anak-anak muda dikasihi Tuhan menjadi istimewa di hadapan Tuhan adalah dengan cara kita menjaga hidup kita, mengkualitas hidup kita wajib hidup sama seperti Yesus pernah hidup di bumi ini. Apakah hal yang wajib itu? Ada 3 hal yang wajib yang harus kita kerjakan agar kita menjadi istimewa. Yang pertama, wajib dekat dengan Tuhan. Tadi pertama kita belajar bahwa arti kata Goshen secara harafiah adalah mendekat. Kenapa kata mendekat? Karena hanya tanah Goshen, posisinya secara geografis dan letaknya yang paling sesuai, yang sangat dekat dengan sungai Nil. Sehingga tanah Goshen itu Alkitab mencatat tanah yang subur. Ada banyak rumput di sana, ada cukup makan bahan makan ternak untuk ternak semua yang ada. Sehingga apa? Tanah Goshen begitu subur. Kenapa? Dekat dengan sungai Nil. Dan pemirsa dikasih Tuhan, mungkin boleh tahu bahwa sungai Nil adalah satu-satunya sumber air di tanah Mesir. Kalau kita belajar dalam ilmu IPA atau ilmu pengetahuan alam, di mana ada air, situ ada apa? Ada kehidupan. Artinya apa? Tanah Goshen begitu luar biasanya. Goshen artinya mendekat, yaitu dekat. Kenapa? Dekat dengan sumber kehidupan. Pribadi kita pun biarlah menjadi Goshen. Goshen bagaimana? Kita dekat dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita juga boleh belajar bagaimana Yesus ketika dia di bumi dalam pelayanannya. Apakah yang dikerjakan oleh Yesus sendiri dalam pelayanannya? Kita buka bersama-sama Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Markus 1 ayat yang ke-35. Ini mengisahkan bagaimana awal-awal pelayanan Yesus. Saya akan bacakan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, dan Alkitab kata apa? Ia berdoa di sana. Kita tahu siapa Yesus. Amin. Pribadi yang luar biasa, menyembuhkan banyak orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat, yang bisu berkata-kata, bahkan yang mati bangkit. Apakah rahasia Yesus dengan semua kehebatannya itu? Alkitab mengajarkan pagi-pagi benar, Yesus bangun dan waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kenapa Yesus yang luar biasa itu, Yesus yang hebat itu pun masih harus berdoa? Syaratnya cuma satu, rahasianya, karena Yesus tetap mau menjaga hubungannya dengan Bapa di sorga dekat. Amin ya. Yesus sadar dia boleh ada di bumi oleh karena kehendak Bapa. Yesus sadar dia boleh melayani oleh karena kehendak Bapa. Yesus mengerti bahwa segala yang dikerjakannya boleh terjadi oleh karena kehendak Bapa. Sehingga Yesus harus menjaga hubungannya dengan Bapa tetap dekat. Sama halnya dengan kita. Mari sama-sama kita belajar, anak-anak muda yang kasih Tuhan. Kalau mau masa depanmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, perkuliahanmu diberkati Tuhan, sekolahmu diberkati Tuhan, mari sama-sama kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Yesus pagi-pagi bangun. Teman-teman, pagi-pagi itu waktu yang paling nikmat untuk tidur. Amin ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, pagi-pagi itu dingin. Pagi-pagi itu cuacanya itu dingin. Apalagi waktu itu Yesus tinggal di daerah Israel, bukan daerah kota panas. Itu kalau malam benar-benar dingin. Dan dikatakan bukan di dalam rumah Yesus berdoa, bukan di dalam kamar. Yesus pergi keluar. Artinya apa? Cuaca yang dihadapi Yesus begitu dingin. Tetapi di tengah kedinginan itu pun, pagi-pagi benar Yesus tetap bangun untuk berdoa di sana. Dia menahan dinginnya angin, dia menahan gelapnya malam, ditahan semuanya. Kenapa? Demi menjaga hubungan dengan Bapa di sorga supaya dekat. Sekarang kita zaman sudah enak. Amin ya. Kita bisa berdoa di rumah masing-masing, kita bisa berdoa di kamar masing-masing. Bahkan juga gereja telah memberikan tempat untuk kita berdoa. Mari sama-sama kita gunakan semuanya itu. Untuk apa? Agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Mari sama-sama kita lihat Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kenapa kita harus mendekat kepada Tuhan? Matius 11 ayat yang ke-28 saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan dengan sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Amin. Firman Tuhan katakan begini, marilah kepadaku semua lesu yang punya masalah, yang punya pergumulan, yang punya permohonan. Alkitab katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman muda dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berita zaman sekarang ini, ada banyak anak muda putus asa, anak muda broken home, anak muda lari dari rumah, anak muda yang mencoba bunuh diri, anak muda yang hidup dalam narkoba, anak muda yang hidup dalam dunia malam. Kenapa? Karena semua anak muda lagi merasa letih lesu. Mereka nggak tahu mau kemana, mereka nggak tahu berbuat apa, hidup seenaknya, hidup sesukanya. Kenapa? Karena tanpa bimbingan. Alkitab katakan, kalau mau masa muda mau berhasil, marilah kepadaku, hai kau anak-anak muda yang hari ini punya masalah besar. Alkitab katakan, Yesus mau memberikan kelegaan kepadamu. Salah satu berkat kita mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Agar hidupmu, hidupku, kita semua berada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan berkati, Tuhan jamah dengan sukacita, Tuhan memberikan anugerah yang besar. Oleh sebab itu, syarat yang pertama yang wajib kita kerjakan untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan, tetaplah kita wajib dekat kepada Tuhan. Yang kedua, kewajiban yang kedua yang harus kita kerjakan untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan, yaitu wajib taat kepada Tuhan. Amin ya. Tadi kita belajar bersama-sama bahwa begitu hebatnya Yesus, begitu dahsyatnya Yesus, kita tahu Yesus benar-benar taat dalam di sorga. Amin ya. Semua dikerjakan, apa saja dikerjakan. Pergi ke sana dia ikut, pergi ke sana Yesus pergi. Ada yang begini Yesus kerjakan, semua Yesus kerjakan. Tapi ada satu posisi di mana Yesus secara pribadi pada waktu itu sangat sulit memutuskan. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, hendak menghadapi salib. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan di sana dia sedang berargumen dengan Tuhan. Dia sedang berargumen, Tuhan, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kata Yesus, Tuhan, kalau boleh Bapa di surga, lalukanlah salib ini daripadaku. Kenapa? Secara manusia Yesus nggak sanggup. Secara kehidupan pribadi masing-masing, kita nggak sanggup, teman-teman. Amin. Yesus nggak bisa bilang enggak, tapi maunya bilang iya pun sulit. Kenapa? Ini salib. Kalau kita ya teman-teman suka main game, ini bos finalnya ini bos besarnya ini. Gimana caranya supaya bisa menang? Kalau bisa Tuhan, gak usah lawan bosnya lah. Yesus bilang begini, gak usah lawan salibnya lah Tuhan, katanya gitu. Aku nyerah, gak sanggup lagi. Alkitab mencatat peluk Yesus, keringatnya itu sampai meneteskan darah, gak air lagi. Kenapa? Benar-benar dipikirkan, benar-benar digumulkan. Yesus bilang, Tuhan bagaimana ini? Tetapi hebatnya, di ending doa bilang begini, tetapi Bapa yang di sorga, biarlah bukan kehendakku yang terjadi, melainkan apa? Kehendakmu yang terjadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun pergumulan kita, apapun beratnya kehidupan kita, tetaplah dalam kesulitan kita, kita taat kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun hal yang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi, engkau tetap taat kepada Tuhan. Amin. Sama seperti Yesus ketika harus menghadapi salib, menghadapi hal yang sulit, hal yang berat, yang Yesus kerjakan bukan membantah, bukan memberontak, bukan tidak mengerjakannya, tetapi Yesus memilih untuk berserah dan taat kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita taat, maka akan ada mujizat. Amin. Ketika kita taat, maka akan ada pertolongan Tuhan. Ketika kita taat, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Alkitab juga mengisahkan tentang seorang janda dalam 2 Raja pasal yang keempat. Bagaimana janda ini ditinggal mati oleh suaminya, seorang imam pada waktu itu. Dan imam ini meninggalkan hutangnya cukup besar. Bahkan dikatakan rentenir datang ke rumahnya untuk mengambil anak-anaknya yang budak. Tetapi janda imam begini, Tuhan, aku gak tahu lagi bagaimana lagi. Akhirnya dia pergi menjumpai seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dia bilang, Nabi Elisa, tolonglah hambamu. Suami hambamu, yang kau tahu pelayanan itu, telah meninggal dan meninggalkan hutang. Dan kami ini lagi dikejar orang untuk tagihkan hutang.
Dan saya nggak punya uang. Pertanyaan Nabi Elisa simpel dan sederhana, bilang begini, ibu, apa yang ada di rumahmu? Dia pikir apa bisa dijual. Dia bilang begini, Nabi Elisa, aku hanya punya minyak sedikit dalam buli-buli. Apalah artinya itu? Nabi Elisa bilang begini, dengar ibu, kalau begitu ibu pergi pulang sekarang, jumpai seluruh tetangga-tetangga yang ada, kumpulkanlah bejana-bejana, jangan sedikit, sebanyak-banyaknya, taruh dalam rumah. Setelah itu tutup pintu rumahmu, dan mulailah engkau menuang minyak itu dalam bejana-bejana. Mujizat pasti terjadi. Anak dikasih Tuhan, kalau ada seorang pendeta bilang kepada saudara, bilang begini, nanti kau pulang, pinjam sama tetanggamu bejana-bejana, kau tuang minyak di rumah ya. Dikerjakan gak? Percaya gak? Amin ya. Itu mungkin begitulah Ibu Janda ini. Masa sih minyak dalam buli-buli sedikit, masa sih bisa melunaskan hutang? Masa sih minyak yang sedikit itu bisa membebaskan anak-anakku? Masa sih? Tetapi yang dikerjakan Ibu Janda ini dia apa? Bukan tanya bagaimana caranya, tapi dia kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Amin. Ibu Janda ini pulang. Ketika dia pulang, dia jumpai semua tetangganya. Aku pinjam bejana lah, pinjam bejana lah. Rumah si A, rumah si B, pinjam bejana lah. Kalau kita mungkin membayangkan situasi pada saat itu, mungkin tetangga bilang begini, Ibu Janda ini sejak meninggal suaminya jadi stres dia. Ngapain pula bejana dipinjam-pinjam? Udah ambil aja lah, ambil aja lah. Semua orang kasih, ambil aja lah. Bawa. Mungkin lagi butuh penghiburan dengan bejana dia. Kenapa? Banyak utangnya. Gitu sampai di rumah, dikumpulkan bejana ini, dan Alkitab mencatat Ibu jadi kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Dia tutup pintu rumahnya, dan dia mulai menuangkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Itu dituangkan minyak tadi. Ketika dituangkan, Ibu Jadin kaget terheran-heran. Kenapa itu minyak dalam buli-buli enggak habis-habis? Terus tuang, bejana yang pertama penuh, ganti lagi. Bejana yang kedua penuh, ganti lagi. Terus ganti lagi, penuh terus, tidak ada berhentinya. Sampai bilang begini, anak-anak, ayo bawa bejana yang lain lagi. Mama, bejananya habis. Gitu dikatakan habis, Alkitab katakan bahwa berhentilah minyak itu mengalir. Teman-teman muda yang dikuatin kasih Tuhan dengan luar biasa. Apapun yang kau kerjakan hari ini, kerjakanlah dengan taat kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau taat, mujizat pasti terjadi. Syarat yang kedua, agar kita menjadi pribadi yang istimewa dalam Tuhan, belajarlah hidup taat kepada Tuhan. Kenapa? Kita nggak ngerti rencananya Tuhan. Kita nggak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan. Tapi ketika kita mau taat, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang sempurna. Amin. Syarat yang pertama, wajib dekat dengan Tuhan. Wajib yang kedua, wajib taat kepada Tuhan. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga yang terakhir, wajib melekat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Alkitab bilang begini, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, barulah kamu bisa berbuah. Kenapa? Karena tanpa kita tinggal dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuah sama sekali. Anak muda dikasih Tuhan, syarat yang ketiga untuk kita menjadi istimewa di depan Tuhan, mari sama-sama kita melekat kepada Tuhan. Artinya apa? Hidup kita, pribadi kita, hati kita, pikiran kita dekat dengan Tuhan. Enggak hanya itu saja, Yesus pun yang di surga ada dalam kehidupan kita. Kita melekat. Ketika kita melekat, Alkitab katakan barulah kamu bisa berbuah-buah. Barulah kamu bisa melihat kuasa, melihat pertolongan Tuhan, melihat kasih Tuhan. Kapan? Waktu kita melekat kepada Tuhan. Yesus secara pribadi ketika dia di bumi sangat melekat dengan Bapa di surga. Apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, Alkitab katakan bahwa Yesus mengerjakannya sesuai dengan Bapa di surga.
Apa yang semua katakan pun disampaikan oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena melekat. Amin ya. Anak muda dikasihi Tuhan, biarkanlah dirimu melekat kepada Bapa di surga. Izinkanlah hatimu melekat kepada Bapa di surga. Kenapa? Ketika kita melekat, kita akan berbuah-buah. Ketika kita melekat, kita akan mengajar banyak-banyak hal yang luar biasa. Amin ya. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita lihat Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Mazmur 91 ini menjadi pasal yang saya baca setiap pagi bersama dengan keluarga. Saya berharap juga seluruh teman-teman baca sampai terus baca. Amin ya. Supaya dalam lindungan Tuhan kita dipenuhi dengan sempurna. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya baca dengan firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada 5 berkat yang Tuhan janjikan waktu kita melekat kepada Tuhan. Yang pertama, kita diluputkan dan memperoleh jalan keluar dari masalah-masalah kita. Engkau punya pergumulan, hidupmu dalam bahaya, Alkitab katakan kalau kita melekat pada Tuhan, kita diluputkan. Engkau punya problem yang besar, Tuhan kasih solusinya. Ada jalan keluar, kapan? Melekat kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Ada tuntunannya, ada pimpinannya, ada arahannya. Kita berbuat apa, kita kemana, kita ngapain, kita lekat kepada Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Yang ketiga, doa-doa kita dijawab Tuhan. Pergumulanmu, kerinduan hatimu, permintaanmu, oleh karena kita melekat kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Yang keempat, diberikan panjang umur. Jadi secara alkitabiah, syarat panjang umur rahasianya bukan makanan sehat. Amin. Ya, itu penting juga. Bukan hanya olahraga, tetapi kita melekat pada Tuhan. Itu pun panjang umur. Amin. Yang kelima, yang terakhir, waktu kita melekat pada Tuhan, kita dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan yang besar. Amin. Engkau rindu diberkati Tuhan. Amin. Engkau rindu masa depanmu diberkati Tuhan. Engkau rindu cita-citamu engkau gapai. Engkau rindu melihat mujizat-mujizat. Hari ini kita belajar. Yang ketiga, wajib melekat kepada Tuhan. Amin. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan menguatkan kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel diistimewakan, dalam peperangan mereka menang. Ketika bangsa Israel diistimewakan, di tengah padang gurun yang panas, mereka minta makanan, Tuhan kasih mana. Di tengah padang gurun yang panas, mereka minta air, Tuhan kasih air. Di tengah padang gurun yang panas, ketika mereka menjadi bangsa yang diistimewakan oleh Tuhan, mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Di tengah padang gurun itu pun, ketika mereka dalam penyertaan Tuhan, menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Di siang hari Tuhan kasih tiang awan, di malam hari Tuhan kasih tiang api. Anak muda yang dikasih Tuhan menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Sungguh berbahagia, sungguh berbangga hati. Kenapa? Tuhan memberikan berkat yang lebih, penyertaan yang lebih, perlindungan yang lebih, tuntunan yang lebih. Kapan? Waktu kita belajar. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar juga agar kehidupan kita mau taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar juga untuk melekat kepada Tuhan. Bila firman Tuhan malam hari ini memberkati kita, menguatkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, dan melihat pertolongan serta mujizat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini buat ibadah kami. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu Bapa yang menguatkan kami. Firman-Mu itu menjadi tuntunan kami Tuhan. Firman-Mu itulah Tuhan yang menopang kami. Ajarlah kami menjadi anak muda-Mu Tuhan, yang istimewa di depan Tuhan, yang mau sama-sama rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga hidup kami menjadi spesial dan Kau berkati dalam segala kebaikan-Mu Tuhan. Malam ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh anak muda-Mu yang ada Bapa. Biarlah berkati mereka ya Tuhan. Masa muda Kau berkati, masa depan Kau berkati Tuhan, pekerjaan Kau berkati, sekolah Kau berkati Tuhan, pendidikan Kau berkati Tuhan. Segala kerinduan hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyaksikan pada hari ini Tuhan, Engkau Allah menjamah Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah berkat kemurahan Allah memenuhi kami Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada di antara pemirsa-pemirsa yang menyaksikan ini Tuhan dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah menyembuhkan Tuhan di dalam nama
Yesus, bilur-bilur Allah yang luar biasa memberkati kami, menyucikan kami, menebus kami, menyehatkan kami dengan segala kebaikan Tuhan. Kami sembuh Tuhan oleh karena kuasa kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, biarlah Engkau melawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Pemerintah Engkau berkati seluruhnya Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu yang kuat dan kuasa, supaya bangsa menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, bangsa yang berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk malam hari ini kami diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Anak muda dikasih Tuhan pada malam hari ini, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta daripada anaknya Yesus Kristus, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih dan damai sejahtera. Diberkatilah masa mudamu, pekerjaan, karirmu dan keluargamu, dan masa depanmu, dan apa saja engkau kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil daripada malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Anak muda yang luar biasa, Tuhan gereja kita untuk youth. Setiap Senin malam kita ada doa bersama-sama di gereja, doa korporat, mari sama-sama kita semua boleh hadir. Dan setiap hari Kamis malam kita ada komsel atau family care. Mari sama-sama bagi teman-teman yang rindu untuk menikmati pujian penyembah melalui family care, bisa menghubungi atau komentar di channel kita bawah ini, supaya kita bisa saling mengkonfirmasikan melalui WA, ataupun kita bisa saling bertukar doa-doa kita juga agar diberkati Tuhan. Dan selanjutnya ibadah youth kita hari Sabtu depan itu dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7.30 malam, baik secara offline maupun secara online. Mari sama-sama kita ikuti juga terus channel YouTube di gereja kita ini, agar Tuhan dipermuliakan. Dan jangan lupa teman-teman yang bagian menyaksikan untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan juga share teman-teman yang lain, agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, demikian gereja kita, dan salam GBB Lehem. Haleluya.